kita akan belajar mengenai konsep gerak. Gerak, apa sih sebenarnya gerak itu? Gerak adalah suatu perpindahan suatu benda dari suatu keadaan atau posisi ke kedudukan lain. Jadi, gerak harus memiliki acuan. Misalnya, di sini ada sebuah pohon, kemudian ada sebuah jalan. Nah, kemudian di sini ada mobil. Di dalam mobil ada seorang sopir, kemudian ada penumpang. Bagaimana suatu mobil ini dapat dikatakan bergerak? Kita tentukan dulu acuannya siapa. Pertama kita tentukan, misal yang kita pakai adalah acuannya pohon. Misalnya acuannya adalah pohon, maka ketika mobil ini bergerak ke arah sana, berpindah posisi ke arah sana, dapat dikatakan bahwa mobil bergerak terhadap pohon. Tapi ketika kita yang menentukan acuannya itu adalah sopir terhadap penumpang misalnya, apakah sopir ini bergerak terhadap penumpang, maka ketika mobil ini berjalan sampai sana tetap tidak dapat dikatakan bahwa sopir itu melakukan gerak. Karena apa? Posisi sopir terhadap penumpang tidak berubah. Jadi di sini perpindahan adalah perubahan posisi benda terhadap acuan tertentu. Siapa dulu acuannya? Kalau pohon, maka mobil dikatakan bergerak karena dia dari posisi A menuju ke posisi B. Ketika yang dijadikan acuan adalah penumpang, sopir terhadap penumpang, maka meskipun mobil ini ke arah sana, maka sopir tidak dapat dikatakan bergerak. Karena apa? Karena posisinya tidak berubah terhadap penumpang. Selanjutnya, gerak, terdapat gerak semu. Gerak semu adalah gerak yang tidak sebenarnya, yang ditimbulkan oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya saat kalian berkendara, naik motor, seolah-olah pohon itu bergerak ke arah motor. Atau seandainya kalian berkendara naik mobil, seolah-olah pohon bergerak ke arah mobil. Padahal yang bergerak adalah mobilnya menuju ke pohon. Selanjutnya gerak relatif. Gerak relatif suatu benda terhadap benda lain. Bagi benda lain, suatu benda itu bisa saja dikatakan bergerak. Namun terhadap benda lainnya, dia diam. Nah, seperti yang sudah Bu Novi jelaskan tadi, terhadap pohon, sopir ini dikatakan bergerak. Tapi terhadap penumpang, sopir tidak dapat dikatakan bergerak. Ini namanya gerak relatif. Seberapa cepat benda tersebut bergerak juga bergantung kepada yang melihatnya atau bergantung kepada acuannya. Nah, contoh, jika diketahui dua buah benda bergerak seperti berikut. Ini ada benda A bergerak ke arah kanan sebesar 20 meter per sekon kecepatannya. Kemudian benda B ke arah kanan juga, besarnya 30 meter per sekon. Ditanyakan kecepatan relatif A dilihat oleh B. Maka kita bisa menggunakan rumus. Sebentar, dihapus dulu. Menggunakan rumus, coba kita lihat lagi. Kecepatan relatif A dilihat oleh B. Maka rumusnya adalah V atau kecepatannya B dikurangi kecepatan A. Berarti kecepatan yang akhir dikurangi kecepatan awal. Ini dilihat oleh B berarti VB dikurangi VA atau kecepatan A. Maka dapat kita masukkan kecepatan B-nya adalah 30 dikurangi 20 sama dengan 10 meter
per sekon. Kemudian yang B, kecepatan relatif B dilihat oleh A. Maka rumus yang kita masukkan adalah V A atau kecepatan A dikurangi kecepatan B sama dengan 20 dikurangi 30 sama dengan minus 10 meter per sekon. Seperti itu cara mengerjakannya. Kita lanjutkan lagi. Besaran-besaran yang ada di dalam gerak ini diantaranya ada perpindahan dan jarak. Sebenarnya nanti ada selain perpindahan dan jarak juga ada kecepatan dan kelajuan. Tapi untuk hari ini kita hanya belajar tentang perpindahan dan jarak. Apa sih perbedaan antara perpindahan dan jarak? Perpindahan atau disimbolkan delta S itu adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awal. Berbeda dengan jarak atau simbolnya S, ini yang segitiga ini bacanya delta. Kalau yang jarak, simbolnya S besar, lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Jadi kalau saya rangkum, perpindahan atau simbolnya delta S ini memiliki besar dan arah disebut dengan besaran vektor, sedangkan jarak hanya memiliki besar saja, besaran skalar. Kalau perpindahan, misalnya benda berpindah dari timur ke utara, itu harus ada arahnya. Berarti misalnya 5 meter ke utara atau berapa, atau 10 meter ke selatan misalnya. Jadi untuk perpindahan harus ada arah karena dia merupakan besaran vektor. Sedangkan untuk jarak ini hanya disebutkan meternya saja. 10 meter atau jaraknya 5 km tidak perlu menunjukkan arah. Untuk perpindahan ini merupakan perubahan posisi awal dan akhir benda tanpa memperdulikan bentuk lintasannya. Terserah bentuknya, apakah dia mengelilingi berupa lingkaran atau mungkin persegi panjang dan seterusnya, ini tidak dilihat posisi bentuk lintasannya. Tapi kalau jarak, ini panjang lintasannya diukur, tapi tidak memperdulikan posisi awal dan akhir. Misalnya, seorang anak, kita hapus terlebih dahulu ya. Seorang anak sedang melakukan pelajaran, mengikuti kegiatan olahraga. Dia melakukan lari mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran. Nah, ini lingkaran. Kemudian di sini ada titik A, sini. Dan di sini ada titik B. Di sini ada titik C dan di sini ada titik D. Anak tersebut melakukan lari dimulai dari titik A, kemudian ke titik D, B, C, kemudian ke A lagi. Nah, ini berapakah perpindahan atau delta S-nya? Coba kita lihat dulu. Tadi definisi dari perpindahan adalah perubahan posisi awal dan akhir. Maka delta S, posisi awal ada di titik A dan posisi akhir juga di titik A. Maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut tidak melakukan perpindahan atau delta S-nya sama dengan 0. Tapi kalau seandainya ditanyakan adalah jarak atau simbolnya S besar, maka yang dilihat adalah panjang lintasannya. Panjang lintasannya mulai dari titik A kembali ke titik A lagi. Dari sini kembali ke titik A lagi, maka dia telah melakukan 1 kali putaran. Kalau ditanyakan jaraknya, maka kita bisa menggunakan rumus keliling lingkaran, yaitu pi kali diameter atau 2 kali pi kali jari-jari.
kalau seandainya ini diameternya 14 meter, maka kita bisa memasukkan rumus pi-nya 22/7 dikali 14. Bisa kita sederhanakan, ini 2, maka dia telah menempuh lintasan sejauh 44 meter. Gitu. Jadi antara perpindahan dengan jarak sangat berbeda. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Nah, sebuah mobil bergerak lurus ke arah timur sejauh 100 meter, lalu bergerak lurus ke barat sejauh 50 meter. Tentukanlah jarak dan perpindahan mobil dari posisi awal. Maka yang kita lakukan adalah kita harus terlebih dahulu menentukan arah. Terlebih dahulu kita harus menggambar arah mata angin. Kita gambar dulu arah mata anginnya. Yang atas ini adalah utara, ini adalah selatan, kemudian ini adalah timur dan barat. Di sini yang diketahui sebuah mobil bergerak lurus ke timur sejauh 100 meter. Maka kita gambar arahnya. Bergerak ke arah timur sejauh 100 meter. Kemudian bergerak lurus ke barat, berarti dia kembali ke arah yang berlawanan sejauh berapa? 50 meter. Maka karena perpindahan ini yang ditanyakan adalah perpindahan dan jarak. Perpindahan dulu, delta S. Perpindahan adalah perubahan posisi awal dan akhir. Maka karena dia besaran vektor, ke arah ke kiri kita sepakati negatif, sedangkan ke kanan positif. Sehingga dapat kita hitung delta S-nya 100, karena ke arah kanan itu positif, dikurangi 50. Karena ke kiri, maka perpindahannya dia hanya di sini saja. Nah ini. Karena perubahan posisi awal dengan perubahan posisi akhir, maka dia telah berpindah sejauh 50 meter. Berbeda kalau ditanyakan jaraknya atau S sama dengan panjang lintasan, tidak memperdulikan posisi awal dan akhir, maka mula-mula dia 100 meter ke arah timur, 100 meter, kemudian dia belok ke arah berlawanan atau ke barat sejauh 50 meter ditambah. Berarti di sini 150 meter. Sudah paham ya? Lanjutnya contoh lagi. Contoh soal berikutnya. Nah, ini tadi karena dia ke arah timur sejauh 100 meter, ke arah barat 50 meter, maka perpindahannya adalah 100 dikurangi 50. Jadi posisi di sini ke sini. Kemudian kalau jaraknya berarti ditambahkan 100 ditambah 50 berarti 150 meter.